Selamat datang di channel Sarti Media. Kali ini saya akan memberikan materi berseri terkait dengan penggunaan PowerPoint 2019. Nah, pada seri pertama ini saya akan memberikan materi terkait pengenalan PowerPoint. Nah, PowerPoint ini tentu memiliki perkembangan seiring dengan perkembangannya teknologi. Ya, mungkin kalau dulu kita sering mendengar atau mengoperasikan PowerPoint versi 2003, kemudian misalnya versi 2007, kemudian versi 2010, versi 2013, kemudian lanjut ke versi 2016 dan 2019 untuk saat ini. Ini merupakan versi terakhir untuk saat ini ya. Saya tidak tahu nanti ke depan akan muncul versi keberapa lagi ya. Karena namanya juga perkembangan teknologi ya, tentu akan sangat cepat ya perubahannya. Tetapi pada dasarnya sebetulnya kalau kita lihat dari versi-versi sebelumnya ya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Mungkin hanya saja ada penambahan beberapa menu, terus beberapa tampilan dan seterusnya. Tetapi jika kita sudah paham sesungguhnya versi-versi sebelumnya, maka sangat mudah untuk versi terbaru. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini untuk video atau materi sesi pertama ini kita akan belajar tentang pengenalan PowerPoint. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama khusus untuk versi 2019 ya. Jika kita ingin memulai Microsoft Word PowerPoint, maka itu biasanya ada di menu bagian sini. Tapi itu lagi-lagi tampilan ini itu bukan dipengaruhi oleh versi PowerPoint yang kita gunakan. Tetapi itu tampilan ini berpengaruh atau dipengaruhi oleh versi Windows yang kita gunakan. Nah, kalau Windows 7 misalkan atau Windows XP atau Windows sebelumnya, tentu modelnya pun berbeda cara memulainya. Namun untuk contoh ini saya menggunakan Windows 2010, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, tapi yang jelasnya jika sudah terinstall Office 2019 maka akan pasti ada. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan ya dengan mengklik menu start ini jika kita ingin memulai sebuah PowerPoint 2019 ini dengan mencari PowerPoint seperti ini ya. Kemudian diklik maka akan muncul dialog baru. Nah, di sini kita pilih PowerPoint 2019 itu untuk memulai. Nah, langkah selanjutnya atau cara lain misalnya jika tidak muncul itu maka bisa dilakukan dengan cara ini ya. Caranya tekan Windows itu yang ada di keyboard ya, logo Windows ya, itu yang disebut sebagai Windows. Plus R maka akan muncul tampilan run ya, artinya muncul run seperti ini. Nah, di keyboard lalu ketik ya PowerPoint ya seperti ini, PowerPoint tidak ada O-nya ya, PNT, dan klik OK. Maka juga akan memulai membuka PowerPoint. Terus apakah ada cara lain selain cara kedua ini? Ya tentu banyak, bisa langsung di desktop ya, tergantung cara yang mana yang mau digunakan, yang jelasnya paham. Karena belajar teknologi banyak cara yang bisa kita lakukan menuju suatu tujuan yang sama. Oke, seperti itu. Kita lihat selanjutnya. Nah, setelah terbuka kita akan melihat
pengenalan interface. Nah, pengenalan interface ini terdapat beberapa tampilan pada PowerPoint 2019. Yang pertama ada menu file, ya, kemudian quick access toolbar, kemudian title bar, kemudian tab menu, ribbon, kemudian ribbon, status bar, kemudian ada scroll horizontal dan ada yang secara vertikal. Ya, tentu sesuai namanya, ada yang vertikal berarti ke atas ke bawah, horizontal dari sisi kiri ke kanan, kanan ke kiri. Oke, seperti apa lebih jelasnya silakan lihat di sini. Nah, file ini tampilan Microsoft PowerPoint 2019 ya, akan didominasi oleh orange seperti ini, tapi mungkin temanya pun bisa diganti-ganti sih. Nah, akan seperti modelnya ada file. Nah, file ini berada, kalau di versi sebelumnya itu biasanya kita biasanya melihat bukan file ya, tapi itu icon ya, misalnya icon button situ atau tapi di 2019 ini file. Kemudian di atasnya ini ada quick access toolbar. Ya, ini icon yang mempercepat kita dalam proses kinerja kita. Ini bisa ditambahkan dengan mengklik icon-icon kecil ini yang ada di segitiga. Atau bisa dihilangkan juga boleh. Kemudian tab menu. Nah, tab menu itu ya ini ya, mulai dari menu home, insert, design, transition, animation, slideshow, sampai yang standar itu biasanya sampai menu health. Ini Acrobat ini hanya tambahan dari aplikasi PDF. Nah, ini yang dimaksud sebagai tab menu. Jika kita disuruh buka tab menu insert, maka ya ini yang dimaksud menu insert, menu desain, tab menu. Nah, kemudian selanjutnya jika kita disuruh mengubah title bar, maka yang dimaksud title bar itu ya di sini ya, biasanya ini mengikut dari nama project kita atau nama PowerPoint ya di bagian sini. Kemudian menu ribbon. Ya, menu ribbon itu ya yang bagian bawah sini. Jadi ini akan berubah-ubah ya berdasarkan menu tab yang dibuka. Karena kebetulan yang aktif ini adalah menu tab home, maka ini yang akan terbuka di menu ribbon. Ya, ini menu ribbonnya mulai dari base seterusnya sampai bagian sini. Ini nanti semuanya masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, silakan saja dicoba. Kemudian menu ribbon insert misalnya itu akan berbeda lagi dan seterusnya. Kemudian vertical scroll bar ya, ini ya di bagian kanan ini ya, bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Ya. Kemudian horizontal scroll bar ini bagian bawah ini namanya. Karena ya ini sebenarnya penting karena kadang kita tahu mengoperasikan tetapi tidak tahu namanya. Nah, itu juga sangat penting supaya jika kita mendapatkan instruksi kita bisa mengetahui yang mana dimaksud. Nah, di sini namanya slide area ya, atau lembar kerja kita di sini, di mana kita akan memasukkan sebuah presentasi atau tulisan ya, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana cara mengaktifkan menu-menu yang ada. Nah, di sini menu home itu kita klik tab menu home pada tab menu atau tekan Alt-Hub. Jadi Microsoft PowerPoint itu ya mungkin sama dengan Office yang lain, ada tombol-tombol shortcutnya. Ya, misalnya tombol shortcut itu yang dimaksud ya jalan pintas ya, jalan pintas. Kita tidak menggunakan lagi mouse tapi langsung menggunakan keyboard. Misalnya Alt plus H, ini artinya ditekan secara bersamaan. Maka secara otomatis yang aktif adalah menu home. Maka ini sub menunya.
Nah ini ya lebih ke pengaturan teks dan seterusnya. Kemudian pengenalan menu lainnya, insert. Nah insert ini ketika kita klik di atas maka akan muncul ya menu ribbonnya di bagian bawah sini, ya mulai dari new slide, table, picture, ya screenshot, album foto, shape, icon dan seterusnya. Itu banyak sekali kita butuhkan di sini. Ya kita mau menambahkan gambar ya namanya saja insert, ya yang berkaitan ini yang perlu diingat, insert. Nah tombol shortcutnya yang mana? Ya klik Alt+N, ya silakan dicoba dipraktekkan apakah berfungsi seperti itu atau tidak. Nah ini menu insert. Selanjutnya menu desain, menu ribbon design atau menu desain, ya itu tergantung sebenarnya bahasa kita yang kita akan gunakan, atau tombol shortcutnya Alt+G. Maka secara umum fungsi desain ini ya memberi tampilan project kita atau PowerPoint kita, ya ini tema bawaannya. Nah, nanti tema custom itu ya silahkan buat sendiri juga bisa dipakai. Nah, cuma kalau belum paham membuat tema custom ya silahkan manfaatkan aja tema bawaan yang ada di Microsoft PowerPoint 2019 ini. Kemudian transition, ya kita akan lihat ya transition itu ini sub menu ribbonnya, ya. Nah, namanya transition, kita akan mengatur di situ transisi antar slide, ya. Misalnya slide untuk pindah ke slide 1 ke slide 2, maka seperti apa transisinya? Maka gunakan menu transition ini. Kemudian selanjutnya ini untuk tombol shortcutnya Alt+K. Kemudian di menu animation, ya animation ya tombol shortcutnya Alt+A, ya. Nah di menu animation ini ya kita akan mengatur animasi, ya misalnya tulisan bergerak bisa diatur di sini, memunculkan satu persatu project kita atau tulisan yang ada di PowerPoint kita, yang di sini diatur animasinya. Ya mau bergerak kemana arahnya, ya pengaturannya di bagian sini. Selanjutnya menu slideshow. Menu slideshow ini pada tab atau tekan Alt S, ya di menu tombol shortcut dengan menggunakan keyboard. Slideshow ini ya fungsi utamanya ya memunculkan secara penuh di layar PowerPoint kita, kemudian ada banyak ini, intinya bisa juga merekam di sini, menyembunyikan slide ya dan seterusnya. Nah ini untuk pengaturan tampilan, ya mau dibesarkan full layar atau tidak. Nah selanjutnya menu review. Di menu review ini ya akan kelihatan seperti ini. Nah ini bisa memberi komen, language dan seterusnya. Nah ini banyak pelengkap dari menu-menu sebelumnya juga. Kemudian selanjutnya menu view. Menu view ini ya bisa menggunakan Alt+W. Menu view bisa dilihat mau tampilan normal seperti ini. Biasanya di bagian sisi kiri ini ada ya slide 1, slide 2 dan seterusnya. Ya, ini ada 2 kolom. Nah, ini teks ya tergantung kita mau tampilannya seperti apa. Ini untuk memunculkan 4 slide dalam satu layar. Ya, ini bisa dimanfaatkan. Kemudian ada slide master untuk pengaturan lebih lanjut. Nah, selanjutnya
kemudian ada developer, ya ini biasanya untuk yang sudah paham bisa memanfaatkan coding-coding juga di Microsoft PowerPoint dengan memanfaatkan Visual Basic atau makro dan seterusnya. Makanya jangan heran ketika ada PowerPoint itu bisa mengerjakan soal dan pilihan ganda misalnya lengkap dengan nilainya, itu salah satunya di sini. Tapi ini harus sudah paham ya. Nah, untuk memulai dokumen baru, yang pertama itu kita mulai dari mengklik menu file ya, ini ya menu file, kemudian pilih new ya, seperti new, maka akan muncul kotak baru yang namanya blank presentation ya. Silahkan klik di sini. Nah, jika ingin memulai dokumen baru atau project baru ya caranya seperti itu. Nah, setelah mengklik ini maka akan muncul halaman seperti ini ya. Muncul jendela baru presentasi berikut. Ini namanya slide 1. Ini tadi sudah saya sampaikan slide ya, atau lembar kerja kita. Nah, di sini yang akan diisi nanti PowerPoint kita. Kemudian selanjutnya pada slide yang muncul ketikkan seperti di gambar di bawah ini ya. Silakan misalnya menulis proposal pendirian SMA sebagai contoh ya. Kemudian oleh, nah ini tanda-tanda ini artinya itu yang aktif ya. Nah, kan seperti itu. Karena ini materi ini sekaligus ada latihannya ya. Nah, kemudian selanjutnya membuat slide kedua dengan cara ya, pilih home new slide. Ya, jika ingin membuat slide kedua bisa dengan cara ini. Pilih home sini, kemudian new slide, title and content ya. Kita memilih title and content ini ya karena ini beda-beda ya formatnya atau stylenya. Ada yang judulnya di bagian atas seperti ini, ada di bagian tengah dan seterusnya. Ada yang kolom 2, judul cuma 1. Nah, ini disesuaikan. Nah, jika kita ingin menuliskan biasanya isi, maka lebih pas jika kita memilih title and content. Nah, seperti ini. Jika kita klik itu ya biasanya ya silakan ketik data berikut ya sebagai latihan ya. Silakan berlatih di tempat masing-masing dengan menuliskan data seperti ini di slide kedua ya, di slide kedua. Oke, mulai dari bab 1 latar belakang sampai RAB karena tadi contohnya proposal pendirian. Itu sebagai contoh latihan. Nah, di slide ketiga, langkah ketiga selanjutnya menambah slide ketiga dengan mengklik new slide to content ya, memilih slide to content maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada 2 kolom 1, kolom 2 dan judulnya 1 ya. Ya, silakan dibuka-buka di komputernya masing-masing ya untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dengan mengikuti panduan ini atau materi ini. Nah, setelah itu bagaimana cara menyimpan dokumen agar bisa tersimpan, agar bisa dibuka kembali kapan aja yang kita mau. Nah, caranya cukup mudah, tinggal klik file, kemudian save atau tekan tombol Ctrl S ya, ini tombol shortcutnya ya di keyboard. Nah, ini bisa dilakukan salah satu ya yang bisa digunakan. Nah, jika menggunakan menu pas save ya bisa seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian beri nama proposal pendirian SMA ya, ini sebagai latihan pertama ya untuk dikerjakan sekaligus untuk berlatih. Pada kotak dialog save muncul akan seperti ini. Nah, diperhatikan
di mana tempat penyimpanan filenya, mau di drive D misalnya, tapi saya sarankan ya jangan menyimpan file di bagian dokumen. Kenapa? Karena jika masalah komputer kita maka file-file itu akan terhapus, tapi usahakan di partisi bukan di partisi programnya tapi di partisi datanya, kemudian simpan dengan nama proposal pendirian SMA, kemudian klik save. Nah, itu cara menyimpan dokumen atau file agar bisa diakses, diedit pada waktu-waktu selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk menutup presentasi. Nah, cara menutup presentasinya itu ya untuk bisa dilakukan beberapa cara. Yang pertama, bisa langsung menutup dengan mengklik close atau tanda kali di pojok kanan atas ya pada lembar atau presentasi kita atau project kita. Atau cara lain juga bisa dengan menekan tombol file di bagian pojok kiri atas ya, file, lalu cari di bagian itu ada namanya close. Nah, silakan pilih close untuk menutup file. Nah, itu cara menutup file di presentase PowerPoint ini. Selanjutnya, nah ini ya tampilan besarnya. Nah, selanjutnya itu ya untuk materi kita di sesi pertama, silahkan untuk mengikuti materi-materi sesi kedua untuk lanjutan materi tentang PowerPoint 2019 ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi materi-materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.